Welcome back to my YouTube channel bersama dengan gue Yosua Ovel dalam channel Perwira Muda. Salam pelaut. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang hal-hal apa yang perlu dilakukan seorang kadet ketika mereka baru naik atau mereka baru join di atas kapal. Ya, yang pertama yang kalian harus persiapkan adalah dokumen. Kalian harus mempersiapkan dokumen sebelum kalian naik di atas kapal. Dokumen apa saja yang harus kalian bawa di atas kapal? Yang pertama adalah agreement kalian atau surat perjanjian kerja laut kalian. Itu wajib kalian bawa di atas kapal. Yang kedua, seaman book atau buku pelaut. Yang ketiga adalah paspor kalian. Dan yang keempat, yellow book kalian itu harus kalian wajib bawa ketika kalian akan join di atas kapal. Selesai itu apakah sudah selesai? Belum. Kalian harus membawa sertifikat pendukung kalian lainnya seperti BST, MEVA, AFF, SCRB, SAT, dan beberapa sertifikat yang kalian punya. Lalu yang kedua, dokumen-dokumen itu kalian simpan dalam satu map agar ketika kalian sampai di atas kapal, kalian bertemu dengan kapten, kalian bisa menyerahkan dokumen itu terhadap kapten. Jika dokumen sudah kalian persiapkan, hal yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah penampilan kalian sebelum kalian naik ke atas kapal atau sebelum kalian join di atas kapal. Seorang kadet harus memakai dengan pakaian dinas lengkap. Kalian harus berasuk emblem, epaulette semua yang kalian punya, semir sepatu kalian, dan jangan lupa untuk memakai parfum. Karena kesan pertama kalian ketemu dengan nahkoda, ketemu dengan master di atas kapal, harus memberikan kesan yang baik, harus memberikan pandangan yang baik agar nahkoda tidak bisa melupakan kalian. Karena kalian berpakaian rapi, karena kalian memakai minyak wangi, kalian wangi, dan jangan lupa kalian naik ke atas kapal, tujuan kalian adalah untuk belajar dan bekerja. Ketika semua sudah siap, dokumen siap, penampilan kalian oke, kalian tinggal pergi ke atas kapal. Setelah kalian tiba di atas kapal, kalian akan bertemu dengan officer jaga. Hal yang perlu diperhatikan adalah di sini, kalian menemui officer jaga, kalian memperkenalkan diri kalian bahwa kalian adalah seorang kadet yang akan naik di atas kapal atau seorang kadet yang akan belajar di atas kapal, dan mintalah kepada officer jaga untuk mempertemukan kalian dengan nahkoda atau master. Setelah itu, perwira jaga akan membawa kalian untuk menemui kapten. Dan hal apa yang harus kalian lakukan ketika kalian harus dihadapkan dengan seorang master, seorang kapten di atas kapal? Hal yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian untuk bertemu dengan kapten adalah kalian jagalah sopan santun, etika kalian dalam bertemu seorang master atau kapten. Karena bagaimanapun juga, kapten adalah pemimpin kita di atas kapal. Setelah itu, kalian perkenalkan diri kalian bahwa kalian adalah kadet yang akan belajar di atas kapal. Yang kedua, kalian serahkan agreement kalian kepada nahkoda. Setelah nahkoda mengecek agreement kalian, maka nahkoda pun akan meminta beberapa sertifikat untuk nahkoda periksa. Lalu kalian bisa serahkan di situ seaman book kalian bisa menyerahkan situ paspor kalian bisa menyerahkan yellow book dan beberapa sertifikat pendukung lainnya. Ya, setelah kita melapor kepada master atau nahkoda di atas kapal, biasanya master atau nahkoda akan mengarahkan kita untuk bertemu dengan chief officer. Dan kita di sini didampingi oleh kadet yang akan kita gantikan. Atau kalau kalian adalah kadet pertama di atas kapal itu, kalian akan didampingi oleh third officer ataupun junior officer untuk menemui kalian dengan chief officer. Ketika kalian bertemu dengan chief officer akan mengarahkan kalian tentang apa-apa saja yang harus kalian kerjakan, kalian lakukan di atas kapal. Jika chief officer selesai memberikan arahan kepada kalian mengenai tugas kalian di atas kapal, di sini kalian akan langsung mengadakan serah terima tugas sebagai seorang kadet. Dan biasanya ketika serah terima tugas kalian sebagai seorang kadet, kalian akan diberikan APD atau alat pelindung diri berupa safety helmet, berupa earplug, safety glass, mask, sarung tangan, work suit atau kita sebut dengan wear pack, dan safety shoes. Dan ketika kalian sudah make sure dengan alat pelindung diri kalian, tanyakanlah kepada third officer atau junior officer atau kadet yang akan kalian gantikan, di manakah letak life jacket dan immersion suit di dalam kamar kalian.
Setelah kalian mengetahui letak dan posisi life jacket dan immersion suit kalian di dalam kamar, kalian akan langsung diarahkan untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus kalian kerjakan selama kalian berada di atas kapal. Dan biasanya, seorang kadet selama 3 bulan pertama, dia akan mengikuti bosun atau boatswain dalam hal memaintenance atau merawat kapal. Lalu setelah 3 bulan berikutnya, kalian akan jaga dengan third officer. 3 bulan selesai kalian jaga dengan third officer, kalian akan jaga dengan second officer, perwira navigasi kalian. Setelah kalian selesai jaga dengan second officer, terakhir kalian akan jaga dengan chief officer. Dan jangan lupa teman-teman perlu mempertanyakan letak master station di atas kapal kalian. Kalian perlu mempertanyakan master list kepada third officer di atas kapal kalian. Perlu kalian ketahui bahwa master list adalah daftar tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap kru di atas kapal ketika menghadapi suatu keadaan darurat. Jadi ketika kapal menghadapi suatu keadaan darurat, kalian sudah mengetahui tugas kalian di atas kapal. Apa yang harus kalian lakukan ketika terjadi suatu keadaan darurat? Coba bayangin, ketika kalian tidak mengetahui di mana letak master station, ketika kalian tidak mengetahui master list, lalu keadaan darurat terjadi di atas kapal. So, apa yang harus kalian lakukan dan perbuat? Tentu kita akan merasa seperti orang yang bingung. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Jadi untuk mencegah hal semua itu terjadi, kita perlu mengetahui letak di mana master station dan kita perlu mengetahui master list kita di atas kapal. 1 tahun atau 12 bulan lamanya, kalian akan dituntut belajar dan bekerja di atas kapal. Belajar untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus kalian kerjakan di atas kapal, dan belajar untuk menjadi seorang perwira yang handal di atas kapal. So, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang kadet ketika kalian baru akan naik di atas kapal. Dan buat teman-teman yang akan melaksanakan praktik laut di atas kapal, kalian tetap semangat, persiapkan mental kalian selama 12 bulan di atas kapal. Manfaatkan waktu kalian 12 bulan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang belum pernah kalian dapatkan di dalam kampus kalian. Jika video ini bermanfaat buat kalian, please like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Dan terima kasih, God bless you.